Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6A. Nah, seperti video-video sebelumnya, tujuan saya di sini kembali yaitu memaparkan atau menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang advokasi bisnis. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi advokasi bisnis ini mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, undang-undang peraturan pengaturan administratif maksud saya yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi membuat kebijakan publik, legislator, regulator, dan juga perencana dan juga pejabat publik lainnya. Nah, advokasi sering dianggap identik dengan lobby. Namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan atau perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka itu sendiri. Advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Nah, meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administratif izin ekspor, menyederhanakan inspeksi pabrik. Namun advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lainnya. Nah, organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis atau anggota perusahaan yang lebih besar. Para anggota ini membayar sejumlah biaya dan berpartisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, organisasi pengusaha atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi bisnis. Selanjutnya, organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai pemeran utama pemerintah dan komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasikan undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substansif dan konstruktif. Mereka dapat bersuara menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang ada, serta meminta pertanggungjawaban penjabat dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogen. Kebijakan pemerintah pusat, daerah, undang-undang, dan peraturan mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan usaha besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan inklusif, maka penting bagi seluruh lapisan komunitas bisnis untuk menikmati suara yang efektif. Hal ini sangat penting bagi usaha mikro kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Selanjutnya, apa sih fungsi organisasi perwakilan bisnis? Nah,
Fungsinya itu yaitu mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan atau perbaikan infrastruktur yang tepat, serta menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Fungsi selanjutnya yaitu mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat keanggotaan dan dengan menyuarakan tuntutan dunia usaha untuk perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Selanjutnya yaitu mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang beruntung secara sosial, serta memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Selanjutnya, mengapa advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Nah, pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan jawabannya yaitu menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis, juga mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan, serta identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada, memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator, serta menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisir kepada pejabat pemerintah, serta memberikan pengetahuan tentang prosedur dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya, bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif itu juga advokasi bisnis ini dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk suatu situasi saat ini. Nah, advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik, di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil reformasi yang lebih berkelanjutan dan juga tahan lama. Advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya, menetapkan agenda advokasi. Nah, agenda advokasi adalah daftar prioritas, permasalahan, dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda advokasi adalah tentang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diadvokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha, perempuan, dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merumuskan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis. Selanjutnya itu langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Langkah yang pertama ada identifikasi masalahnya, seperti contohnya apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis, serta yang langkah kedua pahami masalahnya. Bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis, serta langkah yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengembangkan respon, yaitu perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas bisnis tersebut. Selanjutnya itu
Waktu terbaik untuk merencanakan advokasi. Nah, ketika pengalaman langsung atau penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Ketika Anda yakin Anda memiliki atau akan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, dan ketika Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu agenda advokasinya, yaitu yang pertama topik yang teridentifikasi atau topik yang memerlukan tindakan, serta basis yang membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis, serta solusi yang diusulkan yang akan memperbaiki situasi saat ini. Dan biasanya agenda advokasi diperbarui setiap 1 atau 2 tahun sekali. Selanjutnya yaitu menetapkan agenda advokasi. Agenda advokasi biasanya merupakan dokumen publik. Hal ini disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar mempublikasikan dan mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi kegiatan advokasi tersendiri. Banyak organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya yang menunjukkan keberhasilan mereka di mana upaya advokasi perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada strategi advokasi. Nah, strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini benar tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifik dijelaskan. Selanjutnya itu langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Langkah yang pertama yaitu tentukan tujuan dan sasaran, perubahan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang kedua yaitu identifikasi audiens target, siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini. Serta yang terakhir atau yang ketiga yaitu rancang strategi advokasi. Bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Selanjutnya itu langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Langkahnya yaitu sambungan dari tadi. Langkah yang keempat yaitu rencanakan tindakan, siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Serta yang kelima yaitu kelola sumber daya dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Dan langkah keenam, pantau dan evaluasi, bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar. Selanjutnya tentang advokasi bisnis yaitu cara berhasil dalam kondisi krisis. Yaitu artikel ini ditulis awal tahun ini sebelum maraknya demonstrasi global menyusul kematian George Floyd. Meskipun artikel ini sebagian besar berfokus pada perubahan iklim, perusahaan dapat mempertimbangkan pesan-pesan umum yang terkandung di dalamnya. Saat menyusun tanggapan mereka terhadap seruan penting ini untuk kesetaraan dan keadilan sosial, kami di Sustainability percaya bahwa perusahaan memiliki peran penting untuk dimainkan selama masa-masa sulit seperti ini, dan harus menggunakan suara mereka untuk mengadvokasi perubahan sosial dan lingkungan yang positif. Sementara pemerintah dan organisasi harus melakukan gejala yang mungkin untuk mengatasi dampak langsung dari COVID-19. Komentator seperti Yuval Noah Harari baru ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil orang dan pemerintah dalam beberapa minggu ke depan memungkinkan akan membentuk dunia selama bertahun-tahun mendatang.
Oleh karena itu, organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjang dari pilihan mereka, dan memastikan bahwa karena keputusan diambil semakin cepat dan dengan dampak yang semakin luas, bahwa pilihan ini konsisten dengan membangun kembali dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang kita inginkan. Meskipun sebagian besar masa depan belum pasti, kabar baiknya adalah kita sudah memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan yang solid yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang disetujui oleh 193 negara yang dapat digunakan untuk membangun masa depan yang sejahtera. Oleh karena itu, sekarang lebih dari sebelumnya kita membutuhkan pemimpin yang kredibel untuk berargumen, beradvokasi, dan siap untuk berbagi harapan bahwa kita dapat hidup di ruang yang aman dan adil, di mana setiap orang memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi hak asasi manusia mereka. Namun, melakukan advokasi yang kredibel bukanlah tugas yang mudah, dan menembus dalam konteks pandemi bahkan lebih sulit lagi. Jadi, bagaimana perusahaan dapat mencapainya dan mendorong kemajuan pada SDG. Nah, artikel ini kembali ke dasar mengeksplorasi bagaimana konsistensi antara merek perusahaan dan pendekatannya sangat penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mengidentifikasi 4 cara perusahaan dapat mengemukakan tujuan keberlanjutan mereka secara kredibel. Yang pertama yaitu jadikan advokasi ini konsisten dengan kekuatan inti. Nah, upaya advokasi perusahaan harus mengalir secara logis dan perilakunya di semua bidang kepemimpinan bisnis lainnya. Sebelum mengambil sikap publik terhadap suatu isu, perubahan harus mengidentifikasi area yang penting bagi bisnisnya yang berkinerja baik dan yang belum pernah dan kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi pengungkapan negatif baru-baru ini yang dapat merusak posisi mereka. Mengidentifikasi topik material ini melalui penilaian materialitas atau proses pemetaan model bisnis juga akan membantu perusahaan untuk menentukan area yang dapat memberikan dampak terbesar sekaligus mendukung kepentingan jangka panjang perusahaan. Perusahaan yang menjelaskan advokasinya dengan kekuatan intinya, area yang telah dimunculkan praktis terbaik, dan kepemimpinannya lebih mungkin dianggap serius dan berdampak. Contoh yang sangat kuat dari ini adalah Climate Ambition 100 lebih, sebuah inisiatif kolaboratif dengan lebih baik 370 investor penandatangan yang melibatkan 100 penghasil emisi yang penting secara sistematik untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan yang terlibat memiliki puluhan tahun pengalaman investasi dan keahlian pengelolaan ESG yang secara individual akan menjadikan mereka pendukung yang kredibel. Namun jika disatukan, keahlian mereka sangat hebat dan telah menghasilkan beberapa pencapaian yang mengesankan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rio Tinto berkomitmen untuk menghentikan penambangan batubara dan Glencore menetapkan batasan pada produksi batubaranya. Mars berkomitmen untuk mencapai emisi non bersih pada tahun 2050 dan Nestle berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan termasuk ruang lingkup. Semua kerangka kerja menguraikan 5 atribut yang dibutuhkan perusahaan untuk memimpin. Yang pertama tujuan, yang kedua rencana, ketiga budaya, 4 kolaborasi, 5 advokasi. Nah, advokasi adalah atribut terakhir karena kepemimpinan di area ini tentu saja dibangun di atas fondasi yang kuat.
yang kuat dikembangkan melalui penanganan keempat elemen sebelumnya. Upaya advokasi perusahaan harus mengikuti secara logis dan perilakunya di keempat area ini memastikan konsistensi dan dengan demikian menjaga kepercayaan. Yang kedua yaitu advokasi lapangan dalam konteks saat ini. Nah, perusahaan yang ingin mengambil sikap terhadap isu tertentu harus memastikan tindakan yang ada yang direncanakan untuk mengatasi isu tersebut cukup untuk membuat advokasinya menjadi kredibel. Di dalam dekade aksi baru ini, semakin banyak fokus pada kecepatan dan dampak upaya perusahaan untuk mengatasi suatu isu baik dalam kaitannya dengan perubahan total yang perlu kita lihat, misalnya lihat future fit benchmark, yaitu maupun dalam perbandingan dengan perusahaan sejenisnya, misalnya lihat World Benchmarking Alliance. Perusahaan yang menjelaskan aplikasinya dengan area kekuatan intinya yang menunjukkan praktik dan kepemimpinannya lebih mungkin dianggap serius dan berdampak. Mengambil tindakan iklim sebagai contoh, pada bulan Oktober 2019 sebesar organisasi nirlaba menulis surat terbuka kepada CEO Amerika yang mendesak mereka untuk mengadopsi agenda kebijakan iklim berbasis sains sejalan dengan pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2050. Para pemangku kepentingan ini menuntut tidak hanya perubahan, tetapi tingkat perubahan tertentu, target setidaknya sama ambisiusnya dengan rekomendasi IPCC. Perusahaan yang tidak menanggapi berisiko dicap sebagai penyangkal baru. Semua konsep yang mencakup aktivitas organisasi yang dibilang menghambat kemajuan daripada mengkatalisasinya seperti kebijakan tambahan dan argumen bahwa teknologi yang belum dikembangkan akan menyebabkan kita. Agar kredibel dalam hal iklim, perusahaan semakin perlu menetapkan tujuan berbasis konteks berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik dan mengungkapkan kemajuan pada tujuan mereka melalui pihak ketiga yang terverifikasi. Di tengah pandemi COVID-19, para ahli berpendapat bahwa ekspektasi pemangku kepentingan semakin meningkat. Respon global tidak hanya menunjukkan bagaimana sumber daya dan uang dapat dimobilisasi dalam menghadapi krisis, tetapi regulator juga menyadari pentingnya mengidentifikasikan ketahanan dan pemikiran jangka panjang ke dalam kebijakan mereka melalui semakin banyaknya kriteria keberlanjutan yang diperkenalkan ke dalam paket dukungan mereka. Sekarang lebih sebelumnya, para pendukung bisnis harus mampu menunjukkan bahwa mereka melakukan semua yang mereka bisa secara wajar untuk memaksimalkan kontribusi mereka dalam memajukan kemajuan positif bagi manusia dan planet. Selanjutnya itu tinjau keanggotaan perusahaan. Pada bulan April 2019, Shell mengumumkan tidak akan memperbarui keanggotaannya di Badan Amerika Fuel and Petrochemical Manufacture karena ketidakselarasan yang nyata pada kebijakan iklim. Sebagai tanggapan, salah satu pimpinan koalisi investor institusional yang berpengaruh, Climate Action 100 Plus berkomentar, ini adalah yang pertama di industri. Dengan tinjauan ini, Shell telah menetapkan tolak ukur untuk praktik terbaik dalam lobby iklim perusahaan, tidak hanya di dalam atau sektor tetapi di semua industri. Bahwa Shell telah mengambil tindakan ini memberikan tekanan pada perusahaan dan asosiasi lain yang terus melobi terhadap kebijakan iklim progresif, termasuk 47 perusahaan terbaru yang dinilai Climate Action 100 lebih memiliki keanggotaan asosiasi perdagangan yang tidak konsisten dan perusahaan-perusahaan yang terus disoroti oleh organisasi seperti InfluenceMark. Dengan presiden yang telah ditetapkan, ini perusahaan yang terbaru dinilai Climate Action 100 lebih memiliki keanggotaan asosiasi perdagangan yang tidak konsisten dan perusahaan-perusahaan yang terus disoroti oleh organisasi seperti InfluenceMark. Dengan presiden
yang telah ditetapkan ini, perusahaan yang ingin mengadvokasikan isu apapun kini dapat menghadapi penolakan jika mereka tidak menjelaskan keanggotaan korporat dengan publisitas mereka. Dalam posisi apapun suatu perusahaan berada, komunikasi yang sangat penting untuk menunjukkan kredibilitas pada suatu masalah, karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang melibatkan pemangku kepentingan terakhir, sementara perusahaan melebih-lebihkan pencapaian mereka terkait isu sosial dan lingkungan dan dituduh melakukan greenwashing. Perusahaan yang lain dapat kehilangan nilai karena tidak mengomunikasikan pekerjaan yang baik mereka lakukan dengan cukup baik. Dalam posisi apapun perusahaan berada, komunikasi yang transparan melalui saluran digital, laporan, dan keterlibatan yang lebih terarah sangat penting untuk menunjukkan kredibilitas pada suatu isu, karena hal itu memungkinkan para pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan topik mana yang akan diadvokasi, keterlibatan pemangku kepentingan juga dapat sangat berguna untuk mengungkapkan area yang perlu ditingkatkan, mengidentifikasi risiko jangka panjang dan kurang dapat diprediksi, dan bahkan membangun dukungan. Keterlibatan eksternal dengan investor dapat memperdalam pemahaman tentang harapan dan kekhawatiran apapun, misalnya tinjauan asosiasi perdagangan Shell merupakan respon terhadap tekanan investor. Selain itu, keterlibatan eksternal dengan masyarakat dan sipil dapat menghadirkan peluang untuk kemitraan yang kuat, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yvonne Chouinard dan lainnya melalui inisiatif 1% for the Planet mereka. Masa depan yang menarik bagi semua orang. Seiring meluasnya dampak pandemi COVID-19, kita membutuhkan bisnis untuk mengadvokasi pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan lebih dari sebelumnya. Meskipun sangat sulit untuk memprediksi masa depan, kita dapat yakin bahwa dunia tempat perusahaan mengarahkan kata-kata dan tindakan mereka secara konsisten untuk memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan akan menjadi dunia yang kaya dan menarik untuk ditinggali. Semakin banyak perusahaan yang mengadvokasikan dan berjuang agar tujuan tersebut dapat dicapai, semakin besar kemungkinan kita untuk mencapainya dan membangun masa depan ini. Kami di Sustainability ini juga berpikir bahwa advokasi ini harus dilakukan dengan cermat dan dengan cara yang konsisten dengan tindakan perusahaan lainnya. Sekian itu merupakan materi atau contoh kasus tentang krisis cara berhasil atau advokasi bisnis cara berhasil dalam keadaan krisis. Nah, selanjutnya yaitu tentang advokasi marketing. Nah, apa itu advokasi marketing? Pahami pengertian dan cara membangunnya seperti yang akan saya jelaskan ini. Setiap perusahaan memiliki macam strategi untuk meningkatkan penjualannya dari bisnisnya kan. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah advokasi marketing. Nah, dalam melakukan promosi produk, perusahaan biasanya akan mengarahkan tim marketing ataupun sales untuk kegiatan tersebut. Kendati demikian, sebenarnya kegiatan promosi juga dapat dilakukan oleh konsumen apabila kamu mampu membangun advokasi marketing dengan baik. Nah, lantas apa sih pengertiannya? Jangan khawatir, berikut saya akan jelaskan pengertiannya. Apa sih advokasi marketing? Nah, dilansir dari HubSpot, advokasi marketing adalah suatu strategi pemasaran yang melibatkan pelanggan supaya mereka merekomendasikan produkmu ke dalam ke berbagai orang sekitarnya.
Dalam artian lain, untuk mewujudkan hal tersebut, kamu harus menyediakan produk sebaik mungkin kepada pelanggan. Nah, hal tersebut meliputi tampilannya, fungsi, hingga pelayanannya kepada para pelanggan. Strategi yang satu ini dibilang sangat ampuh dalam meningkat penjualan bisnis. Menurut laporan Nielsen tahun 2015, bagaimana dikutip dari Mix Commerce, ditemukan bahwa 83% konsumen percaya pada rekomendasi produk yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, dan sebagainya. Selanjutnya 66% konsumen percaya terhadap ulasan online yang mereka tentukan atau temukan. Siapapun tentu ingin produknya disebarluaskan oleh konsumennya sendiri secara tulus tanpa harus memberikan bayaran apapun kepada mereka. Setiap kali pelanggan merekomendasikan produkmu, saat ini juga brandmu akan semakin luas didengar oleh banyak orang. Namun, perlu diperhatikan dalam membangun advokasi marketing, kamu harus mempertahankan customer loyalty dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan apa saja yang dinilai customer dari brand seperti kualitas, produk, layanan, serta harga yang bersaing. Nah, pentingnya advokasi marketing dalam bisnis. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari advokasi marketing, kini saatnya kita membahas seberapa penting strategi tersebut untuk diterapkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Sudah dipastikan saat banyak pelanggan merekomendasikan produkmu ke orang-orang sekitar, penjualanmu akan semakin meningkat. Seperti yang dijelaskan di atas, rata-rata orang tertarik untuk membeli produk yang direkomendasikan oleh orang terdekatnya. Yang kedua itu memperkuat brand. Hal lainnya kenapa advokasi marketing penting dibangun dalam bisnis adalah dapat memperkuat brandmu bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Jika brandmu semakin kuat, kamu tinggal berfokus pada penjualan serta pengembangan produk agar dapat mempertahankan konsumen yang sudah berinteraksi denganmu. Nah, selanjutnya itu cara membangun advokasi marketing. Pada dasarnya, untuk membangun advokasi marketing dengan baik, kamu harus memperhatikan customer loyalty terlebih dahulu. Kira-kira berapa persen pelangganmu yang setia dengan produk atau layananmu? Apakah persentase customer loyalty-nya menurun? Nah, saat mendapatkan persentase customer loyalty yang cukup tinggi, kamu dapat dengan mudah menjadikannya sebagai advokasi marketing dengan beberapa cara, yaitu yang pertama konsisten. Setiap perusahaan harus tetap konsisten dalam melayani pelanggan, baik secara online maupun offline. Saat ada customer yang mengeluhkan masalah yang terkait produk, sehingga mungkin customer service harus memberikan solusi yang cepat agar tidak membuat mereka itu menunggu. Selain konsisten dalam hal pelayanan, kamu juga harus tetap konsisten dalam memberikan produk yang baik kepada pelanggan. Nah, jika dilakukan dengan baik, lama-kelamaan pelanggan tidak akan segan menjadi advokat terhadap produkmu. Yang kedua yaitu bangun narasi brand. Dengan narasi brand yang menarik, customer tentu akan mudah mengingat produk atau layanan yang kamu tawarkan. Sebagai contoh, dalam branding kamu menawarkan cerita-cerita seru yang berpotensi memiliki hubungan erat dengan customer. Hal tersebut tidak langsung akan membuat customer mengingatmu dengan baik serta meningkatkan loyalitas mereka terhadap brandmu. Dengan begini, lama-kelamaan mereka juga akan masuk ke dalam strategi advokasi marketingmu. Yang ketiga yaitu penuhi ekspektasi pelanggan. Semua konsumen memiliki ekspektasi yang tinggi dalam membeli sebuah produk. Sebagai contoh, mereka ingin membeli produk kaos yang tidak gampang luntur. Saat mereka sudah membeli kaos dari brandmu, lalu tiba-tiba kaos tersebut gampang luntur, sudah dipastikan ekspektasi konsumennya akan hancur. Nah, dari situ mereka tentu tidak akan loyal terhadap produkmu dan lebih memilih untuk membeli kaos dari brand lainnya. Demikian penjelasan singkat mengenai advokasi marketing beserta cara membangunnya dengan baik. Selanjutnya itu ada 5 cara membangun hubungan baik dengan customer. Yang pertama, seperti kata pepatah, pelanggan adalah raja. Nah, maka penting bagi kita untuk membangun hubungan dengan baik dengan customer. Dalam sebuah bisnis, customer memang memegang peran penting untuk meningkatkan pendapatan dari waktu ke waktu.
Nah, tanpa pelanggan bisnis tentu akan mengalami perkembangan yang lambat. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses untuk menjalankan bisnis adalah cara memprioritaskan customer. Lalu, kira-kira bagaimana cara membangun hubungan dengan mereka agar tetap baik? Nah, yang pertama, penuhi harapan mereka. Setiap customer biasanya akan mengharapkan sesuatu yang hebat dari produk atau layanan yang kamu tawarkan. Untuk menyiasati hal tersebut, kamu harus tetap mengembangkan produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, produkmu yang mengalami kerusakan di bagian tertentu, segera perbaiki masalah tersebut agar tidak mengecewakan customer. Selain itu, pastikan bahwa pelayananmu kepada customer sangat ramah. Hal ini dilakukan agar pelanggan tetap ingin kembali membeli produkmu di kemudian hari. Salah satu pelayanan yang ramah yang bisa kamu contoh adalah terkait pengiriman barang. Semakin cepat, maka customer akan semakin suka, sehingga dapat meningkatkan customer retention rate. Nah, yang kedua itu meminta feedback. Nah, cara kedua untuk membangun dengan customer adalah meminta feedback dari mereka. Feedback yang bagaimana maksudnya? Nah, feedback ini maksudnya adalah kritik ataupun saran dari customer terkait produkmu. Kamu bisa meminta feedback dengan dua cara, yaitu survei dan ulasan online. Untuk membuat survei online, kamu bisa menggunakan berbagai macam tools seperti SurveyMonkey, Google Form, dan sebagainya. Atur beberapa pertanyaan yang intinya meminta feedback dari produk atau layananmu. Lalu berikan hal tersebut kepada customer untuk diisi. Melalui survei online, kamu juga bisa memintanya lewat ulasan online yang biasanya tertera di e-commerce. Customer biasanya suka untuk menuangkan pendapat terkait produk yang sudah mereka terima. Dari feedback tersebut, kamu bisa menemukan solusi dari produkmu agar semakin disukai oleh customer ke depannya. Yang ketiga itu beri penghargaan. Customer lama tentu menginginkan sebuah penghargaan atau loyalitas terhadap produkmu. Tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan seperti diskon, poin, ataupun dengan cara lainnya. Sebagai contoh, pelanggan setia akan mendapatkan koin, dan nantinya koin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah. Yang keempat, komunikasi dengan instan. Nah, customer tidak akan senang dengan perusahaan yang hanya mengandalkan komunikasi satu arah saja. Mereka lebih senang jika diajak komunikasi langsung. Libatkan customer dalam komunikasi dan dengarkan apa yang mereka inginkan dari produk ataupun layanan yang kamu tawarkan. Pastikan setiap ada keluhan atau saran dari customer langsung dijawab secepat mungkin untuk meningkatkan kepuasan mereka. Yang kelima yaitu aktif di sosial media. Cara lainnya untuk membangun hubungan dengan customer adalah aktif di media sosial. Saat ini beberapa platform media sosial yang bisa kamu gunakan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Usahakan untuk selalu aktif dalam media sosial dengan memberikan konten-konten yang dapat memberi kepuasan customer. Tidak ada salahnya membangun komunikasi dua arah lewat media sosial. Lakukan ini dengan konsisten, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena bisa mengakibatkan customer meninggalkan bisnismu. Selanjutnya ada advokasi sosial. Nah, pengertian advokasi sosial yaitu istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut bahasa Belanda, advocate atau advocator berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Dalam bahasa Inggris, to advocate tidak hanya berarti to defend yang berarti membela, melainkan pula to promote yaitu mengupakan atau memajukan, atau to create yaitu menciptakan, atau dan juga to check yaitu melakukan perubahan. Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematif dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak ke masyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu, advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi. Proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara.
Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial. Kegiatan utamanya adalah memperjuangkannya terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan kebijakan publik. Uh, uh, Kadin atau Kamar Dagang Industri menerjemahkan advokasi sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung atau sesuatu atau seseorang. Advokasi pada hakikatnya yaitu suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat, public interest, dalam hal ini dunia usaha, yaitu dalam kedudukannya sebagai organisasi pengusaha. Maka yang dimaksud adalah advokasi kebijakan publik, yaitu tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan publik tertentu, meliputi yaitu yang pertama hukum dan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan, keempat keputusan dan peraturan presiden, 5 platform partai politik, dan keenam kebijakan institusional lainnya. Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintah dan negara. Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokasi pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah, di mana community worker menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau pelayanan. Tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau pelayanan tersebut tidak mempedulikan, bersifat negatif atau menolak tuntunan warga. Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang community worker tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar tercapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang ataupun menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian tersebut. Selanjutnya yaitu aras mikro. Pada aras mikro, peran utama pekerja sosial adalah sebagai broker atau pialang sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan pekerja sosial adalah manajemen kasus yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi melakukan asesmen terhadap situasi kebutuhan khusus klien dan memfasilitasi pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif. Yang selanjutnya, peran pekerja sosial pada tatapan makro adalah menjadi aktivis dan analisis kebijakan sebagai aktivis. Pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat, meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum termasuk melakukan class action. Para analis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial pekerja sosial, melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah, mengajukan opsi-opsi kebijakan, dan memantau penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif, dan integratif. Materi selanjutnya yaitu
ada jurnal yang berkaitan dengan advokasi bisnis, yaitu contoh kasusnya yaitu pemberdayaan usaha kecil menengah oleh klinik koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Jawa Timur. Nah, usaha kecil menengah dari koperasi memiliki peran sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Profil klinik koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur. Menurut Tohar, usaha kecil menengah atau UKM adalah usaha perseorangan berbadan hukum atau tidak memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha, dengan total penjualan bersih paling banyak 1 miliar rupiah per tahun. Dengan definisi yang sederhana tersebut, UKM akan mendapatkan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan sebuah negara. Beberapa jenis UKM yang mampu menembus pasar internasional akan menjadi sumber devisa bagi sebuah negara. Nah, proses pemberdayaannya yaitu pemberdayaan sebagai proses membuat peningkatan seperti yang ditegaskan oleh Soeharto. Nah, yang pertama itu pemungkinan, yaitu menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi klien berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultur struktur yang menghambat. Yang kedua itu penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Pemberdayaan harus menumbuhkan perkembangan segenap kemampuan dan segenap kepercayaan diri yang menunjang kemandirian. Selanjutnya itu perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindih oleh kelompok kuat, guna menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan pencegahan eksploitasi. Selanjutnya itu penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mau menjalankan tugas dan peran kehidupannya. Selanjutnya itu pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara kelompok dalam masyarakat. Definisi UKM yaitu menurut UU nomor 20 tahun 2008, yaitu pengertian usaha kecil menengah. Undang-undang tersebut membagi ke dalam dua pengertian, yaitu usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak yaitu 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan-tindakan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UKM Jawa Timur di bawah dengan Dinas Jawa Timur. Sejauh mana peranan Klinik Koperasi dan usaha mikro kecil menengah Jawa Timur melakukan pemberdayaan guna mengembangkan jiwa kewirausahaan pada industri mikro kecil dan menengah yang berada dalam cakupan lingkup Provinsi Jawa Timur. Nah, hasil pembahasannya yaitu yang pertama, profil klinik koperasi dari UMKM Jawa Timur. Klinik koperasi dan usaha mikro kecil menengah klinik KUMKM Jawa Timur adalah sebuah lembaga pendukung yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Koperasi dari UMKM Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi dan UKM-UKM di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu
organisasi klinik koperasi dari UMKM Jawa Timur. Nah, klinik koperasi dan UMKM berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Seluruh kegiatan dilakukan oleh klinik koperasi dan UMKM Jawa Timur sebagai langkah pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di Jawa Timur harus mendapat persetujuan dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya itu bentuk layanan klinik koperasi dan UMKM Jawa Timur. Yang pertama itu ada satu layanan konsultasi bisnis, yaitu layanan konsultasi bisnis ini bertujuan membantu menemukan masalah inti dan solusi dari masalah yang dihadapi klien atau mitra. Yang kedua yaitu layanan informasi bisnis merupakan sarana pendukung untuk memutuskan solusi yang akan dilakukan berupa penyediaan database informasi yang berkaitan dengan bisnis UMKM. Baiklah, ada beberapa saran yang saya berikan kepada jurnal yang telah saya berikan tadi, yaitu sesuai dengan data yang diperoleh dan melihat dari tujuan dilakukannya penelitian ini mengenai pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh klinik koperasi dan UMKM Jawa Timur di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, maka saya dapat memberikan saran, yaitu beberapa alternatif saran untuk lebih menyempurnakan pemberdayaan yang dilakukan klinik koperasi UMKM Jawa Timur, antara lain yaitu dalam layanan akses pemasaran dilihat dari sepinya pengunjung, perlu diberikan sosialisasi sebagai langkah pengenalan gedung galeri untuk lebih mengenalkan produk-produk unggulan yang berasal dari Jawa Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak travel atau biro perjalanan. Yang kedua itu layanan pusat pustaka entrepreneur sebaiknya dilakukan alokasi data untuk memperbarui buku-buku yang terdapat di layanan ini guna mengikuti kebutuhan UMKM yang semakin meningkat akan informasi bisnis yang terbaru. Serta yang ketiga itu layanan short course dilihat dari tujuan diadakannya layanan pelatihan singkat ini, yaitu untuk meningkatkan skill dan kemampuan berwirausaha. Maka sebaiknya klinik koperasi dari UMKM Jawa Timur memberikan batasan umur kepada para peserta. Hal ini dilakukan agar sasaran berada pada usia produktif sehingga masih mampu untuk berwirausaha. Nah, baiklah, review jurnal di atas tadi tentang yang berkaitan dengan advokasi yang berjudul yaitu pemberdayaan usaha kecil menengah oleh klinik koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Jawa Timur. Nah, sebagai penutupannya, apabila terjadi salah pengucapan kata atau makna, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.